Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aman dan Sejahtera. Aman dan Sejahtera. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat demi berkat yang Allah sediakan kepada kami, yang Tuhan janjikan kepada kami, dan sesungguhnya selalu kami terima dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Aman dan sejahtera adalah bagian yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana yang dibacakan tadi dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan keamanan yang berlimpah-limpah. Aman, sejahtera, sehat. Dan itu adalah bagian-bagian yang sering kita dapatkan di dalam WhatsApp. Tatkala ada teman yang mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kiranya rejeki, berkah, keamanan, kesejahteraan, kesuksesan, kemakmuran melimpahi kepada setiap orang yang melihat dan dalam relasi dalam WhatsApp tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keamanan, kesejahteraan, kesembuhan, kesehatan, kesuksesan adalah bagian daripada berkat-berkat yang Allah sediakan untuk setiap kita masing-masing. Dan itu sudah disediakan dari semenjak dunia diciptakan. Tuhan sudah sediakan. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan pun sediakan. Tatkala manusia berkali-kali menjauh dan meninggalkan Tuhan seperti anak yang hilang, tatkala dia kembali, Tuhan pun sediakan. Disambutnya, dipotongnya seekor binatang, diberikannya jubah, disiapkan makanan terbaik, diberikan sebuah pesta untuk anak yang hilang kembali. Bukankah itu adalah kesejahteraan? Bukankah itu berkat yang Allah sediakan kepada kita? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berbicara, kita meminta berkat, kita meminta keamanan, kita meminta kesejahteraan, pada prinsipnya tidak perlu diminta, karena itu sudah disediakan oleh Allah. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa kesejahteraan seakan-akan jauh dari kita? Mengapa kesulitan ekonomi jauh dari kita? Mengapa yang datang kepada kita adalah sakit penyakit? Kenapa demikian? Sesungguhnya itu bukan rancangan Allah. Itu karena manusia mencari jalannya sendiri, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita belajar dari kehidupan keseharian sahabat seperjalanan, bukankah kita ada sebuah perintah, kalau berkendaraan naik motor pakailah helm, kalau naik mobil jangan lupa safety belt, sewaktu di pesawat terbang pun demikian. Ada aturan-aturan, ada perintah-perintah Allah. Sewaktu kita mengikutinya dengan taat, dengan setia, dan tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kesejahteraan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sahabat seperjalanan, secara spesifik Ayub, kenapa mengalami sebuah musibah yang sedemikian luar biasa? Itu karena pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, Adam dan Hawa. Jadi ada persoalan masalah hidup itu terjadi karena kesalahan kita. Ada persoalan hidup karena kesalahan orang lain yang kemudian berdampak kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesejahteraan, keamanan, kesehatan, kelancaran, kesuksesan adalah bagian yang bukan hal yang berdosa. Justru itu adalah bagian daripada anugerah Allah yang luar biasa yang dilimpahkan. Sahabat seperjalanan, mengapa dikatakan Allah itu Allah yang melimpahkan banyak perkara? Kita lihat alam semesta yang sedemikian luas. Bukankah itu adalah kelimpahan daripada ciptaan Allah? Kita lihat bintang-bintang di langit pada waktu malam hari. Bukankah itu kelimpahan berkat yang disediakan oleh Allah? Kita dilimpahi oleh tumbuh-tumbuhan, berbagai macam makanan yang Tuhan sediakan lewat alam ini. Bukankah itu kelimpahan yang disediakan oleh Allah?
Tuhan memberikan hujan, memberikan sungai yang sedemikian luar biasa. Bukankah itu kelimpahan yang diberikan oleh Allah, berkat yang diberikan oleh Allah? Di tengah panas terik Tuhan sediakan pohon-pohon yang membuat kita bisa berteduh dan nyaman di bawahnya. Bukankah itu sebuah kelimpahan, berkat kesejahteraan yang diberikan oleh Allah? Pada prinsipnya Allah menyediakan segala sesuatu. Dengan mempercayai Allah, dengan hanya satu perkara saja dalam hidup kita, yaitu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena dosa menimbulkan banyak kesusahan dan problem dalam hidup manusia. Seseorang yang tidak jujur adalah dosa, membuat dia tidak dipercaya. Karena tidak dipercaya, berkat jauh daripada orang yang bersangkutan. Tatkala seseorang hidup dalam kemalasan, kemalasan itulah yang menimbulkan bencana buat dirinya sendiri. Tatkala seseorang tidak setia, akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Bukankah kemudian musibah kesulitan itu juga karena dirinya sendiri? Tatkala orang sakit-sakitan karena pola hidup, pola makan yang buruk, bukankah itu kesulitan, sakit penyakit yang disebabkan oleh diri sendiri? Ada banyak penyakit sesungguhnya bukan disebabkan oleh siapapun, tetapi oleh diri kita. Sewaktu Allah memberikan kesehatan, maka kita perlu menjaganya dengan baik berkat tersebut. Sewaktu Allah memberikan kelimpahan, maka kita harus menggunakan kelimpahan juga dengan bijaksana dan bertanggung jawab sebagai bendahara Allah dalam hidup kita ini. Maka semua yang baik pun akan hadir dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Kalau kita sudah melakukan semua yang baik sahabat seperjalanan, tapi ada kesulitan, kesusahan yang terjadi, itu akibat daripada setelah jatuh dalam dosa kita semua terkena dampaknya. Namun pada prinsipnya, sekalipun kita sudah berdosa, kita melanggar firman Allah, kita tidak taat, seperti kasus anak yang hilang dalam perumpamaan di dalam kitab Injil Lukas. Tuhan pun tetap akan menerima kita, mengasihi kita, selama kita punya hati seperti anak yang hilang, datang dan bertobat, mengakui segala kesalahan yang diperbuat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan berkat itu pada prinsipnya akan terjadi pada saat kita menikmati langit dan bumi yang baru suatu hari kelak nanti. Namun kita yang sedang ada di dalam langit dan bumi yang pertama yang kita tinggali ini, yang memang sudah dirusak oleh manusia sendiri, kita terkena dampaknya. Namun di atas semuanya, Allah menjanjikan semua yang terbaik Tuhan sediakan buat sahabat seperjalanan. Maka tugas yang pertama, taatlah kepada Allah, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Lakukan kehidupan kita secara bertanggung jawab, bisa dipercaya, konsisten, punya daya tahan, punya produktivitas, menjadi orang yang bisa dipercaya. Berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Semua yang Tuhan beri, tatkala kita bisa menjaga kesehatan Tuhan beri kepada kita. Tatkala kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Tatkala kita menjadi orang yang punya daya tahan, Tuhan pun mempercayakan banyak aspek ke dalam kehidupan kita. Tatkala kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, mengelola berkat Allah, Tuhan pun titipkan berkat tersebut. Bukankah itu kepada sahabat seperjalanan? Mari sahabat seperjalanan, bahwa sesungguhnya keamanan dan kesejahteraan itu Tuhan sediakan untuk kita. Bertanggung jawablah untuk mengelolanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu kepada Engkau, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Terima kasih buat janji firman-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keamanan, dan Tuhan memberikan kesejahteraan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.